there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Sebentar. Nah, kok gelap? Jadi begini ya mau dijelasin. Tenang. Kita hidupin lagi ya. Nah, ini baru mantap. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, NIM 120204111168, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Siasa Lokal A semester 2, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan materi pada pembelajaran semester 2 sekaligus untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Hukum Perdata yang diampu oleh Bapak dosen Alfi Syahrin SHMH. Baiklah, materi yang akan saya paparkan di sini meliputi yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup hukum perdata, subjek hukum, hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum benda. Materi pertama adalah pengertian dan ruang lingkup hukum perdata. Sebelum kita dapat mengartikan hukum perdata, terlebih dahulu kita harus memahami apa makna hukum dan apa makna perdata itu sendiri. Hukum dapat dimaknai sebagai seperangkat kaidah, sedangkan perdata dapat dimaknai sebagai yang mengatur hak, harta benda, dan kaitannya antara orang atas dasar logika atau kebendaan. Secara umum, pengertian hukum pidata yaitu semua peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan masyarakat. Hukum perdata ini disebut juga sebagai hukum privat karena mengatur kepentingan perseorangan. Sumber-sumber hukum pidata. Yang pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidata. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdiri dari 754 pasal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai pokok agraria. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 mengenai ketetapan pokok perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai hak tanggungan terhadap tanah dan juga benda yang berhubungan dengan tanah, dan beberapa undang-undang lainnya. Pembagian bab dalam hukum perdata. Bab 1 yakni tentang orang, bab 2 tentang kebendaan, bab 3 tentang perikatan, dan bab 4 tentang pembuktian. Selanjutnya, apa perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata? Pasti ada dari kawan-kawan yang belum memahami dan belum mengerti apa sih yang menjadi pembeda antara hukum pidana dan hukum perdata ini. Nah, hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas, di mana apabila suatu tindak pidana dilakukan, maka berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum di masyarakat. Sifat hukum pidana ini sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan hukum perdata bersifat privat, maksudnya hukum ini menitik beratkan pengaturan hubungannya antara orang perorangan yang fokus dalam mengatur kepentingan perseorangan. Implikasinya pun hanya berdampak langsung bagi pihak yang terlibat dan tidak berakibat secara langsung pada kepentingan umum. Yang menjadi dasar perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata ini yaitu hukum pidana itu sebagai hukum yang bersifat umum, kemudian hukum perdata sebagai hukum yang bersifat privat. Materi kedua adalah subjek hukum. Subjek hukum di sini ada dua, yaitu manusia dan badan hukum. Mengapa manusia dikatakan sebagai subjek hukum? Yang pertama adalah karena sejak dilahirkan manusia memang dikodratkan sebagai subjek hukum. Yang kedua yaitu manusia memiliki kewenangan hukum dalam arti cakap atau tidak secara hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang kedua sebagai subjek hukum adalah badan hukum. Badan hukum ini adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan tertentu, memiliki harta yang banyak, memiliki hak dan kewajiban, dan lain sebagainya. Seperti perusahaan atau badan hukum yang didirikan atas dasar kepentingan individu.
Kemudian materi selanjutnya atau materi ketiga yaitu hukum keluarga. Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan yang muncul dari hubungan kekeluargaan atau karena adanya perkawinan dan sebab lain sebagainya. Yang termasuk dalam kekeluargaan adalah yang pertama, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, dan anak-anak sah beserta anak-anak di luar nikah. Materi keempat yaitu hukum perkawinan. Perkawinan menurut hukum perdata yakni peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang pria dan seorang wanita dengan maksud untuk hidup bersama dalam waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Hukum perkawinan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berikutnya, materi terakhir yang dibahas dalam pembelajaran mata kuliah hukum perdata yakni mengenai hukum benda. Nah, sebelum kita mengerti dan memahami pengertian hukum benda tersebut, alangkah lebih baik terlebih dahulu kita mengetahui apa makna dari benda tersebut. Nah, pengertian yang paling luas mengenai benda ini menurut pasal 499 KUH Perdata, benda atau zat adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang, dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Pengertian hukum benda. Hukum benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu Zakenrecht, yang berarti atau yang memaknai hukum kebendaan adalah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Jadi, hukum benda ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak. Sistem hukum benda. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup. Artinya, orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Kemudian, macam-macam benda. Undang-undang membagi benda dalam beberapa macam. Yang pertama yaitu benda yang dapat diganti dan yang tidak dapat diganti. Yang kedua, benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan. Yang ketiga, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Kemudian yang keempat, benda yang bergerak dan yang tidak dapat bergerak. Asas-asas yang ada dalam hukum benda. Yang pertama yaitu merupakan hukum memaksa. Dapat dipindahkan, asas individualitas, asas totalitas, asas tidak dapat dipisahkan, asas prioritas, asas percampuran, hak kebendaan terbatas wewenangnya. Asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dan yang terakhir, sifat perjanjian. Hak kebendaan. Hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda, di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak kebendaan ini ada dua, yaitu hak menikmati dan hak memberi jaminan. Adapun hak yang memberikan kenikmatan meliputi hak milik, hak memungut hasil, hak pakai, dan hak mendiami. Dan kemudian hak yang memberi jaminan meliputi gadai, hipotek, hak tanggungan, dan sistem resi gudang. Nah, demikianlah yang dapat saya paparkan dan dapat saya jelaskan materi hukum perdata pada pembelajaran di semester 2 ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat menambah wawasan beserta menambah literasi ke depannya bagi saya dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.